Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Artanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kurikulum. Selanjutnya nanti kita akan membahas secara ringkas tentang bagaimana memahami sejarah dan faktor perubahan kurikulum. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sejarah kurikulum. Berdasarkan dari perspektif historis, paradigma politik dan kekuasaan secara bersama-sama dalam mewarnai serta mempengaruhi terkait dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, siapa yang berkuasa pada periode tertentu, dialah yang akan menentukan bagaimana gambaran pendidikan ke depannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pandangan masyarakat menguatkan tentang istilah ganti pemerintah, ganti kebijakan. Hal ini termaksud perubahan kurikulum pendidikan. Baiklah, di sini kita juga akan membahas perubahan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Jadi, kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa hingga masa saat ini, yang dimana kita telah menggunakan kurikulum merdeka. Di kurikulum 1947, kurikulum itu menekankan kepada peserta didik tentang pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya di kurikulum 1952, pada tahun tersebut kurikulum di Indonesia mulai mengalami proses penyempurnaan. Pada kurikulum ini lebih merincikan setiap mata pelajaran dan kemudian diberi nama dengan Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Selanjutnya ada kurikulum 1964. Di dalam kurikulum ini, pembelajaran pada kurikulum dipusatkan pada program Pancawardhana, di mana pokok pikiran kurikulum 1964 ini agar semua rakyat mendapatkan pengetahuan akademik pada jenjang SD. Kemudian kurikulum 1968, kurikulum ini telah dilakukan perubahan dalam struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Kemudian ada juga kurikulum 1975 yang dimana kurikulum ini didasarkan pada adanya pengaruh konsep dalam bidang manajemen, yaitu BIMBO atau Management by Objective. Selanjutnya kurikulum 1984. Kurikulum ini disempurnakan untuk mengutamakan tentang pendekatan proses, tetapi faktor juga tetap penting. Kemudian kurikulum 1994 dan kurikulum 1999. Kurikulum ini menjelma menjadi satu kurikulum yang sangat padat karena jadwal pembelajaran yang sangat padat. Kemudian ada kurikulum 2004, yang dimana kurikulum ini berbasis kompetensi. Pada kurikulum ini, program pendidikan harus berbasis pada kompetensi yang dimiliki mengandung 3 unsur pokok. Dan kurikulum 2006 atau yang disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya ada kurikulum 2013 dan yang terakhir ada kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini memberikan keleluasaan bagi sekolah, guru, dan siswa untuk mengatur pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor perubahan kurikulum. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama, perubahan sosial budaya, kebutuhan, dan masyarakat. Yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, ada tuntutan globalisasi. Terakhir, perubahan rezim. Selanjutnya ada 7 pertimbangan dalam perkembangan kurikulum. Yang pertama, relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada tren pendidikan. Yang ketiga ada globalisasi dan persaingan. Yang keempat ada pembaharuan norma dan nilai. Yang kelima ada keseimbangan dan keterampilan dan pengetahuan. Yang keenam ada teknologi inovasi. Yang terakhir ada partisipasi pemangku kepentingan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.